Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Hari ini kita akan bahas tentang soal yang berkaitan dengan nilai harga mutlak. Soal yang pertama diberikan soal seperti ini. Ingat, poin yang terpenting dari harga mutlak adalah satu, harga mutlak berbeda ya dengan kurung. Dua, dalam pengerjaan kasus semacam ini, yang harus kita lihat adalah pengoperasian. Pengoperasian pada bilangan hitung, yaitu perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita harus mengerjakan perkalian ini terlebih dahulu, step by step. 3 kali 5 berarti 15, kemudian dikurangkan dengan 9, ditambah operasinya tetap ya dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. 6, ini pun sama pengurangan tapi masih di dalam harga mutlak. 2 kali 4, 8. Kemudian masih di dalam harga mutlak, men. 2 kali 6 adalah 12. Men 16. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah mengoperasikan bentuk pengurangan atau penjumlahan yang ada di dalam harga mutlak ini. Tapi tetap masih ada harga mutlaknya. 15 dikurangi 9, jadinya 6 ya. Ditambah 6 dikurangi 8. Berapa? Negatif 2. Tulis saja negatif 2. Men, harga mutlak 12 dikurangi 4, negatif, dikurangi 16 ya, negatif 4. Masih ada harga mutlaknya. Sekarang kita lihat, ingat harga mutlak kemarin. Kalau harga mutlak 6 berarti berapa? Kemudian harga mutlak men 2, 2. Men, ini sama dengan mennya, harga mutlak men 4, 4. Jadi, setelah ini kita definisikan sendiri-sendiri. Jangan digabung menjadi 6 dikurangi 2, bukan. Tapi dia punya sendiri-sendiri. Kita baca bahwa harga mutlak men 6. Harga mutlak 6 di sini adalah 6. Harga mutlak men 2 di sini adalah 2. Dan harga mutlak men 4 di sini adalah 4. Jadi, dikaitkan sendiri-sendiri. Jangan nggak boleh digabung. Maka, kita tinggal menghitung 6 ditambah 2 dikurangkan 4 sama dengan 4. Mudah kan? Berikutnya, bagaimana kalau ada operasi seperti ini? Ingat, harga mutlak berbeda dengan kurung. Yang itu yang pertama, Bu Ain ingatkan lagi. Kemudian, operasi perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Artinya bahwa pangkat pun harus dikerjakan terlebih dahulu. Tapi berbeda ketika ada tanda kurung di sini. Maka ketika ada tanda kurung, maka yang ada di dalam kurung harus kita operasikan terlebih dahulu. Coba kita uraikan, masih di dalam harga mutlak, 2 pangkat 2 adalah 4 dikurangkan dengan 9 dikali dengan, di dalam hak kurung ini harganya berapa dulu? 3 dikurangi 5 berapa? Men 2. Kita kurung ya. Kita kurung tetap. Lihat perbedaannya antara kurung dengan harga mutlak. Pangkat 3, ini adalah harga mutlak. Men 4 dikurangi 2, 2 ya. Pangkat 2. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Sama, ini harus kita kerjakan dulu. Berapa jadinya? Men 5. Operasinya masih sama dengan permasalahan yang ada. Kemudian ini men 2 pangkat 3. Berapa men 2 pangkat 3? Men 8. Men harga mutlak 2 pangkat 2 adalah 4. Sekarang
kita lihat bahwa harga mutlak min 5 adalah 5. Kemudian kali harga mutlak min 8 adalah 8. Min 4. Ayo coba tebak, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ini ya. Yang 5 kali 8. Berapa? 40 dikurangkan dengan 4 sama dengan berapa? 36. Sama kasusnya. Sekarang bentuknya adalah pembagian. Langkahnya pun sama. Tadi apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Perkalian dalam bentuk pangkat maupun perkalian biasa. Kita uraikan di sini. Berarti 3 dikurangkan dengan 8. Di sini pangkat 3 ya. Plus, kalau seperti ini boleh dikerjakan. Karena dia nggak ada perkaliannya. Jadi langsung 1 dikurangi 4 adalah min 3. Pangkat 2. Dibagi dengan, sekarang harga mutlak 3 itu berapa? 3 kan? Dipangkatkan 3. Dikurangkan dengan, ingat, 4 pangkat 2-nya kita harus kerjakan terlebih dahulu. Jadi, 2 dikurangkan dengan 16. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang belum dioperasikan seperti pengurangan ini dan pengurangan ini, kita kerjakan terlebih dahulu. Ini pun bisa kita kerjakan dengan cara melihat bahwa harga mutlak min 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 8, min 5 pangkat 3. Plus, berapa di sini? Min 3, harga mutlak min 3? 3. Bisa kita tulis seperti ini kan? Per 3 pangkat 3, 27. Dikurangkan. Harga mutlak dari 2 dikurangi 16 berapa? Min 14. Selanjutnya, kita kerjakan di sini. Harga mutlak min 5 adalah 5. Jadi, 5 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2-nya, boleh kita langsung 9 per 27 dikurangkan dengan, ingat, tetap ada pengurangan, tidak langsung berubah menjadi plus. Karena ini adalah harga mutlak. Karena dia harga mutlak dari min 14, artinya dia 14. Di sini tetap pengurangannya. Jadi tidak berubah menjadi plus. Di sini tetap pengurangannya dalam min-nya di sana. Sekarang baru kita hitung. Berarti di sana ada 125 ditambah 9 dibagi dengan 27 dikurangkan dengan 14 adalah 13. Maka yang atas kita bisa jumlahkan jadinya 134 per 13. Mudah bukan? Nah, jangan sampai salah di sini. Yang sering salah adalah ini dianggap sebagai masuk di dalam harga mutlak. Padahal min di sini dia ada di luar daripada harga mutlak. Jadi harus hati-hati. Kita kerjakan dulu untuk perkaliannya. Min harga mutlak 2 kali 5 adalah 10 min 7 kali 6 min 8. Nah,
Min-nya tetap ada di luar, negatifnya tetap ada di luar. Kita hitung 10 kali min 7 berapa? 10 dikurangi 7 ya, sama dengan 3. Kali 6 dikurangi 8 adalah negatif 2. Lihat perbedaannya. Ini yang 3 min-nya ada di luar. Sedangkan yang 2 min-nya ada di dalam harga mutlak. Jadi dia memiliki arti yang berbeda. Artinya apa? Kalau di sini kita artikan terlebih dahulu harga mutlak 3 adalah 3. Tetap min-nya ada di sini, nempel karena dia berada di luar, tidak masuk di definisi daripada harga mutlak 3. Tapi beda dengan yang ini. Min 2, harga mutlak min 2 berapa? 2. Jadinya sama dengan min 6. Bisa dibedakan ya, mana yang harus pakai harga mutlak min 3, mana yang tidak perlu pakai min-nya. Selanjutnya, kasus ini adalah diketahui ada sebuah fungsi. Ini berarti yang kita pakai fungsi ini dan fungsi ini untuk mengerjakan permasalahan yang ada. Maka kita uraikan terlebih dahulu karena yang diminta adalah pertama F min 4. Maka kita melihat yang disebut F itu siapa? Yang disebut F adalah harga mutlak min. Harga mutlak 10 min 2X. Maka kita uraikan dari sana bahwa kita ganti nilai daripada X-nya menjadi min 4. Jadi 10 dikurangkan 2 kali min 4. Perkalian kita kerjakan terlebih dahulu, berarti 10 min 2 kali min 4. Berapa? Plus 8. Jadi sama dengan berapa? Harga mutlak 18. Berapa harga mutlak 18? Dia adalah 18. Selanjutnya kita cari G min 4-nya. Tadi F, sekarang G min 4. Sama dengan tadi F. Karena yang diminta adalah G, maka kita mencari dengan menggunakan definisi G yang di sini. Maka pakai yang ini. Jadinya adalah kita ganti nilai X pada fungsi G, kita ganti dengan min 4. Jadinya 2 kali min 4 ditambah 6. Sama dengan berapa? 2 kali min 4 adalah min 8 ditambah 6. Berapa min 8 tambah 6? Harga mutlak min 2. Harga mutlak min 2 berapa? 2. Jadi pelan-pelan aja dibuat kayak gini, biar tidak ada kesalahannya. Sekarang kita buat F10, yang diminta adalah F10. F10 kita masukkan pada fungsi F, berarti harga mutlak 10 min 2 kali 10. Sama dengan 10 dikurangkan dengan 20. Berapa itu? Harga mutlak min 10. Harga mutlak min 10-nya berapa? 10 ya. Nah, kita sudah punya angka-angka ini, tinggal kita masukkan pada permasalahan yang ada. Karena yang diminta pertama, F min 4 berapa? 18. Kali G min 4-nya berapa? 2. Dikurangkan F10-nya adalah 10, tapi dipangkatkan 2. Ingat, perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. 18 kali 2 adalah 36. Dikurangkan dengan 10 pangkat 2 adalah 100. Jadinya adalah min 64.
Selanjutnya, permasalahan masih sama. Langkahnya pun harus sama. Ayo kita kerjakan. Yang teliti ya. G10. Berarti kita ambil G10 pada fungsi G. Fungsi G-nya yang mana? Yang ini adalah fungsi G, sedangkan ini adalah fungsi F. Jadi, kalau F pakai yang ini, kalau G pakai yang ini. Oke, yang teliti kita kerjakan. G10 berarti harga mutlak 2 kali 10 ditambah 6 sama dengan harga mutlak 20 ditambah 6. 20 ditambah 6 berapa? 26 ya. Masih di dalam harga mutlak, yaitu sama dengan 26. Sekarang kita cari F min 5. F min 5 berarti kita masukkan ke dalam fungsi F. Yang ini, maka 10 dikurangkan dengan 2 kali min 5. Bedakan ya, Bu Ain kapan menggunakan tanda kurung, kapan Bu Ain menggunakan harga mutlak. 10 perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ini artinya min 2 kali min 5. Berarti plus 10. 10 tambah 10 adalah 20. Masih di dalam harga mutlak. Maka harga mutlak 20 adalah 20. Sekarang kita cari untuk F min 2. Dimasukkan ke dalam fungsi F, yaitu harga mutlak 10 min 2 kali min 2. Langkahnya sama. Jadi sama dengan harga mutlak 10 ditambah 4. Sama dengan harga mutlak 14. Harga mutlak 14 berapa? 14. Sekarang kita mencari apa? Terakhir, G min 2. G min 2 berarti kita masukkan ke fungsi G-nya. Yang ini ya. Harga mutlak 2 kali min 2 ditambah 6. Sama dengan harga mutlak min 4 ditambah 6. Berapa harga mutlak? 2. Berapa harga mutlak 2? 2 ya. Sekarang tinggal kita masukkan ke fungsi yang diminta. Nilai yang diminta ini. G10 artinya berapa? 26 dikurangi F min 5. Ini ya. 20 ditambah F min 2-nya adalah 14. 14. Kemudian dikali dengan G min 2-nya adalah 2 ya. Nah, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Boleh kalian mengerjakan ini, tapi tidak boleh mengerjakan yang ini. Nah, boleh ya. Yang kita kerjakan perkalian yang ini. Nggak boleh 20 min 20 ditambah 14 dulu. Karena 14 masih harus dikalikan dengan 2. Jadinya berapa? 26 dikurangi 20 adalah 6. Ditambah 14 kali 2 adalah 28. Sama dengan berapa? 6 ditambah 28. 34. Selanjutnya. Nah, sebenarnya bentuk soal semacam ini sama dengan kasus yang tadi. Kita mengganti nilai X-nya menjadi 20. Yang ini lebih simpel. Harga mutlak 10 ditambah X-nya kita ganti dengan nilai daripada X yang diminta. Maka kita ganti menjadi
20 dikurangkan dengan 20 pangkat 2. Ini boleh kita kerjakan dulu, tapi ini harus juga dikerjakan terlebih dahulu. Jadinya 10 tambah 20 masih di dalam harga mutlak. 30 dikurangkan dengan 20 pangkat 2 berapa? 400. 30 dikurangi 400 adalah masih di dalam harga mutlak min 370. Baru kita lihat harga mutlak min 370 adalah 370. Nah, sama ya dengan yang tadi, berarti kasusnya kita mencari nilai masing-masing. F0 berapa, F5 berapa, F10 juga berapa. Coba harus teliti. F0 berarti di sini kita ganti X-nya jadi 0. 0 dikurangkan dengan 5. Berarti sama dengan harga mutlak min 5. Berapa harga mutlak min 5? Dia adalah 5. Bagaimana dengan F5? F5 sama dengan harga mutlak 5 dikurangkan 5. Berapa 5 dikurangi 5? Harga mutlak 0. Yaitu sama dengan 0. Kita cari F10. Saya hapus dulu. F10 di sini, maka X-nya kita ganti dengan 10, jadi harga mutlak 10 min 5. Berapa 10 dikurangkan 5? Harga mutlak 5. Berapa harga mutlak 5? Sama dengan 5. Yang terakhir kita cari untuk F min 2. Maka nilai X-nya kita ganti min 2, min 5. Berarti ini kayak hutang 2, hutang lagi 5. Berarti berapa? Min 7. Harga mutlak min 7 adalah 7. Baru setelah itu kita ganti F0-nya menjadi 5. Ditambah F5-nya adalah 0. Dikurangkan F10-nya adalah 5, dikali dengan F-2-nya adalah 7. Nah, 5 ditambah 0, 5 ya. Tapi ingat, 5 kali 7 adalah 35. Jadi 5 dikurangi 35 adalah negatif 30. Mudah ya? Soal ini akan mudah, tapi kalian juga harus teliti. Ingatlah bahwa untuk mendapatkan kepercayaan dari seseorang, maka buatlah bahwa kita layak untuk dipercaya. Jujur adalah yang utama. Mari kita belajar untuk jujur. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Dah. Wassalamualaikum.